Sidang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Vicky Prasetyo sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vicky yang ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, memberikan kesaksian via video Zoom karena protokol kesehatan tidak memungkinkannya untuk hadir di ruang sidang. Dua kuasa hukumnya Ramdan Alamsyah dan Marlon Silaloho berjibaku menyampaikan poin-poin yang menjelaskan mengapa eksepsi atau nota pembelaan Vicky patut dikabulkan. Sayangnya eksepsi yang disampaikan minggu lalu itu ditolak oleh jaksa penuntut umum. Selesai sidang, Ramdan dan Baby, adik Vicky, mengungkapkan perasaan mereka di depan awak media. Iya, karena ini kan permasalahannya nih, Vicky berada di Rutan Salemba dan kami berada di pengadilan. Secara teknologi memang kita belum mampu untuk menghadirkan satu sajian sidang secara secara online. Kami akan melakukan tes swab maupun tes uji daripada COVID supaya bisa dihadirkan, supaya perjalanan sidang ini maksimal. Vicky mampu mendengar, mampu melihat, dan mampu menyampaikan keinginan-keinginannya secara di depan persidangan. Kalau untuk proses hukum kan kita lagi berjalan ya Bang, tetap kita harus ikutin gitu. Meskipun kecewa, Ramdan dan Baby optimis bisa membalikan keadaan di sidang hari Rabu 12 Agustus yang beragendakan putusan sela. Ramdan yakin bukti-bukti dan sejumlah saksi yang akan ia hadirkan bisa meringankan kliennya. Menurut Ramdan, fakta bahwa Vicky masih berstatus suami sah saat menggerebek Angel Lelga bersama Vicky Alman pada 19 November 2018 silam. Hal itu tidak bisa dibantah oleh dalil manapun. Sejak menggugat cerai Angel, Vicky juga sudah keluar dari rumah yang ditinggali Angel di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun karena dalam tempo 6 bulan sejak gugatan cerainya dikabulkan, Vicky tak juga membacakan ikrar talak. Perceraian Vicky Angel dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 29 Oktober 2018. Pokoknya terima kasih selama ini sama anak media juga, terima kasih banget yang udah kasih support, terutama buat teman-teman media. Ada dua kemungkinan, ketika memang diterima ya kita puji syukur alhamdulillah, kalau memang tidak diterima ya kita berlanjut pada tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan saksi dan alat bukti. Hampir sebulan Vicky menghuni Hotel Prodeo, Baby lah yang menjaga anak-anak Vicky. Ya paling soal anak ya, karena kan anaknya sama Baby di rumah. Jadi anaknya Kak Vicky kan ada 6, terus yang sama Baby 3 gitu, sama Bella juga. Jadi bener-bener dibagi, harus kerja, harus ngurusin anaknya gitu. Ya makanya alangkah lebih baiknya kalau misalnya kayak penangguhan penahanan itu bisa dikabulkan gitu. Karena seperti apapun Kak Vicky kan ayah dari seorang anak yang bener-bener tetap harus menafkahi gitu. Suara-suara sumbang dari keluarga dan kuasa hukum Vicky yang seolah menudingnya sebagai istri yang tidak setia tidak membuat Angel Lelga malu. Angel merasa telah berbuat benar dengan melaporkan Vicky atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan pengrusakan rumah. Laporan Angel membuat Vicky terancam 4 tahun penjara. Ini kan sudah kelihatan sebenarnya dari awal. Kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya? Yang dia bangun kan opini, seolah-olah saya ini istri begini begitu. Itu tujuan awalnya dia. Kami diberikan kuasanya khusus ya, khusus itu bukan untuk peristiwa hukum yang menjerat Vicky saat ini. Itulah tugas kami saat ini, diberikan surat tugas khusus agar supaya Vicky nanti sama-sama mendapatkan rasa keadilan atau rasa yang sama. Kalau Vicky pada saat ini jadi pesakitan, mungkin tidur di ruangan yang sempit dan terali besi, tidak menutup kemungkinan kami ditugaskan untuk memberikan hal yang sama dan rasa yang sama kepada siapapun orang yang dianggap ya, harus merasakan hal yang sama.